gimana sih, kok kayaknya nggak pakai belajar, susah-susah, tapi pelajaran semuanya gampang aja gitu. Saya bilang iya, karena saya setiap pagi salaman sama bapak saya, sama abah saya. Kemudian abah saya setiap kali pagi saya salaman. Dan teman-teman saya sekalian, saya bisa jadi berangkat sekolah belum sarapan, bisa jadi. Saya bisa jadi berangkat sekolah belum mandi sih ya. Tapi yang pasti saya nggak akan berangkat sekolah sebelum salim sama ibu saya, sama abah saya. Nggak akan. Nah itu setiap kali saya salim sama abah saya habis salim kanan kiri nih, gitu ya, bolak balik. Habis itu kemudian abah saya bakal tiup ubun-ubun saya, sambil bilang barakallahu fik, gitu. Semoga Allah memberkahimu nak. Semoga Allah memberkahimu. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya bilang itu dia tuh, gara-gara sering ditiup ubun-ubun saya sama abah saya. Jadinya nih otaknya rada jalan gitu, saya bilang. Barakallahu fiik. Nah itu teman-teman sekalian, kebiasaan baik di rumah kami. Barangkali ada juga lah gitu, mempengaruhi kehidupan saya, sehingga kemudian ya seenggaknya gitu jadi punya niat banyak untuk bisa bermanfaat buat umat. Maka teman-teman sekalian, biasakan kebiasaan baik di dalam rumah, itu akan berpengaruh kepada anak-anakmu itu. Hilangkan kebiasaan berkata kasar, udah nggak usah ada. Hilangkan kebiasaan ngomong keras. Teman-teman sekalian, satu hari itu nomor 3 nih sebenarnya ya. Yang kedua tadi dekatkan anak pada ajaran agama. Kemudian yang ketiga, bangun kebiasaan yang baik dalam rumah. Kebiasaan makannya mesti bagus, kebiasaan minumnya mesti bagus gitu kan. Selain daripada kebiasaan beragama yang juga bagus, sholat berjamaah harus ada dalam rumah, Al-Quran harus ada dalam rumah, sholawat harus ada dalam rumah. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang gak terkait dengan hukum sunnah ataupun wajib, tapi kebiasaan makan, perkara-perkara mubah. Nah itu teman-teman sekalian, kerjakan dengan bagus. Biasakan kebiasaan yang bagus di dalam rumah. Misalnya nggak ngomong dengan kalimat-kalimat yang kasar, nggak ngomong bahkan dengan teriak-teriak. Adik saya satu ketika, yang satu saya mau ceritain, adik saya satu ketika ngadu sama saya. Dia bilang, nih anak saya nih ngomongnya kenceng banget. Dia tuh nggak bisa ngomong, bisanya teriak. Nggak bisa jalan, bisanya lari. Katanya adik saya. Saya bilang, oh gitu, yaudah dicoba deh. Saya kalau mau ngajak ngobrol dia, saya panggil dia. Dia deket baru saya bisikin. Jadi sekalian, abis itu juga gitu. Tiap kali ngomong saya bilang pelan gitu. Saya ngomongnya sama dia. Dapat 3 hari kemudian adek saya ngadu lagi. Alhamdulillah kak, sekarang nggak teriak tapi bisik-bisik. Jadi teman-teman sekalian, bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Saya tahu kenapa anakmu bicaranya keras, karena orang tuanya ngomongnya keras. Saya tahu kenapa anakmu dikit-dikit yang bohong nih mama, karena udah kebayang mamanya kira-kira kalau ngomong kayak gimana gitu. Dan betapa mamanya sangat sulit untuk mempercayai anaknya. Kenapa? Karena mamanya suka bohong. Hanya orang yang suka bohong yang agak susah buat percaya sama orang. Kan begitu ya? Atau sekurangnya selalu dibohongin. Jadi susah juga mau percaya sama orang. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi itu bangun kebiasaan yang baik di rumah, sehingga nanti akhirnya anak-anak juga akan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tidak memotong omongan, selalu mendengarkan kalau ada yang bicara, gitu. Waktunya anak bicara, dengerin. Sebagaimana kamu juga berharap kalau kamu bicara, anak dengerin. Yang ada kan kebalik-balik. Yang ada kan hanya satu arah. Kita kalau ngomong, anak kita harus dengerin. Tapi kalau anak ngomong, belum tentu dengerin. Kalau kita ngomong, anak pegang HP gitu ya, umur-umur SMP, SMA gitu kan, kita bilang astagfirullah, singkirin dulu HP-nya. Mama lagi bicara, mama nih ibumu. Bolak-balik dikenalin, mama nih ibumu. Padahal anak gak pernah lupa juga.